Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang baik ini, kita akan belajar tentang konsep dasar perkembangan. Adapun topik-topik yang akan kita bahas ada 5. Yang pertama, hakikat perkembangan. Kedua, perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Ketiga, aspek-aspek perkembangan. Keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan individu. Dan yang kelima, prinsip-prinsip perkembangan. Hakikat perkembangan. Perkembangan adalah proses perubahan fungsi-fungsi fisik dan juga psikis yang bersifat progresif, sistematis, dan kontinu. Hakikat perkembangan dapat dilihat dari 3 konsepsi, yaitu konsepsi asosiasi dan neo-asosiasi, konsepsi gestalt dan neo-gestalt, dan konsepsi sosiologisme. Tokoh konsepsi asosiasi yaitu John Locke yang berpendapat bahwa bayi ibarat kertas putih yang masih kosong. Kertas putih tersebut akan diisi oleh berbagai pengalaman yang akhirnya membentuk kepribadian atau tingkah laku anak. Konsepsi asosiasi juga memandang bahwa bagian-bagian lebih penting daripada keseluruhan. Lalu, muncullah konsepsi neo-asosiasi yang mendukung konsepsi asosiasi tersebut. Tokoh-tokohnya adalah Thorndike, Pavlov, dan J.B. Watson. Kemudian, tokoh dari konsepsi Gestalt adalah Wertheimer. Berbeda dengan konsepsi asosiasi, konsepsi Gestalt memandang bahwa keseluruhan lebih penting daripada bagian-bagian. Hal itu didasarkan atas terjadinya pengamatan. Lalu, muncullah konsepsi yang hampir sama dengan konsepsi Gestalt, yaitu konsepsi neo-Gestalt. Tokohnya adalah Kurt Lewin dengan teori stratifikasinya. Beliau memandang bahwa pribadi manusia terdiri dari lapisan-lapisan atau strata yang semakin dewasa, maka semakin bertambah lapisannya. Terakhir, ada konsepsi sosiologisme. Tokohnya yaitu Mark Baldwin. Beliau berpendapat bahwa anak pada mulanya adalah asosial atau belum mengenal norma-norma sosial yang dalam perkembangannya berubah ke arah sosial dipengaruhi oleh proses imitasi, adaptasi, dan seleksi anak. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan perubahan fisik yang ditandai dengan bertambahnya berat badan dan tinggi badan. Sedangkan perkembangan merupakan perubahan psikis yang ditandai dengan perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Pertumbuhan dan perkembangan pada dasarnya terinterdependensi atau saling bergantung satu sama lain. Proses pertumbuhan selalu diikuti dengan proses perkembangan. Selain itu, hubungan antara pertumbuhan dan juga perkembangan bisa dibilang dengan interchange atau dapat dipertukarkan. Karena pada dasarnya, pertumbuhan dan perkembangan menjadi 2 hal yang berjalan berdampingan, sehingga istilah keduanya pun kerap kali diartikan sama. Aspek-aspek perkembangan. Aspek fisik. Menurut Harlock 1950, perkembangan fisik manusia meliputi 4 aspek, yaitu sistem saraf, otot-otot, kelenjar endokrin, dan struktur fisik atau tubuh. Aspek perkembangan fisik dan pengaruhnya.
ketika sistem saraf berkembang, maka akan berpengaruh pada perkembangan kecerdasan dan emosi. Ketika otot berkembang, maka akan berpengaruh pada perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Ketika kelenjar endokrin berkembang, maka akan memunculkan pola-pola tingkah laku baru. Dan ketika struktur fisik berkembang, maka akan berpengaruh pada tinggi dan berat badan. Yang kedua, ada aspek inteligensi. Woolfolk 1995 menyebutkan bahwa inteligensi dengan 3 pengertian, yaitu yang pertama, kemampuan untuk belajar, yang kedua, keseluruhan pengetahuan yang diperoleh, dan yang terakhir adalah kemampuan untuk beradaptasi secara berhasil dengan situasi baru atau lingkungan pada umumnya. Yang ketiga adalah aspek emosi. Sunarto dan Hartono 2008 menyebutkan bahwa emosi merupakan gejala perasaan disertai dengan perubahan atau perilaku fisik. Hubungan emosi dengan perilaku fisik. Ketika kita sedang bersedih, maka secara tidak langsung kita akan menangis. Ketika kita bahagia, maka kita akan tertawa. Ketika kita membenci sesuatu, maka kita akan berperilaku kasar terhadap suatu hal yang kita benci. Dan ketika kita mencintai seseorang, maka kita akan bertindak romantis. Perlu kita ketahui bahwa emosi itu tidak tetap, selalu berubah-ubah dan fluktuatif karena emosi ada di wilayah hati. Jika dalam konsep Islam, hati itu berasal dari kata qalbun, seakar dengan kata qalaba, merubah, membalikan. Kondisi hati tidak pernah tetap atau selalu berubah. Demikianlah emosi manusia fluktuatif, kadang senang, kadang benci, kadang bahagia, kadang sedih. Maka diperlukan pengelolaan emosi supaya tidak terjebak dengan emosi yang membahayakan. Yang keempat adalah aspek sosial. Yusuf 2019 mengartikan bahwa aspek sosial merupakan proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, meleburkan diri menjadi suatu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Aspek bahasa. Aspek bahasa. Jika orang tua atau pengasuh sering mengucapkan kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat baik seperti Allahu Akbar, Alhamdulillah, Astagfirullah, dan lain-lain, maka bahasa itulah yang akan diucapkan oleh anak. Dan sebaliknya, jika yang sering didengar oleh anak adalah kalimat sayyidah atau kalimat buruk seperti kata-kata hinaan, cacian, kata-kata binatang, dan lain-lain, maka bahasa buruk itulah yang akan diucapkan oleh anak. Aspek bakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tim penyusun kamus tahun 2005, salah satu arti bakat adalah dasar atau kepandaian sifat dan pembawaan yang dibawa sejak lahir. Bakat ini merupakan kemampuan tertentu atau khusus yang dimiliki oleh seorang individu yang hanya dengan rangsangan atau sedikit latihan, bakat itu akan bisa berkembang. Aspek sikap, nilai, atau moral. Dalam perkembangannya, anak mengenal aturan-aturan atau moral, namun masih relatif rendah atau terbatas. Melalui aturan ini, anak mengenai nilai boleh dan tidak boleh, baik dan tidak baik. Karena perkembangan moral anak sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, terutama orang tua. Teman-teman, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan individu? Nah, faktor-faktor tersebut ada 2. Yang pertama, ada faktor genetik, dan yang kedua, ada faktor lingkungan. Faktor genetik
merupakan faktor keturunan yang diturunkan melalui gen-gen dari orang tua kandung sejak masa konsepsi, baik berupa fisik maupun psikis. Fisik yang diturunkan kepada anak, misalnya postur tubuh tinggi, posisi gigi, kemiripan wajah, dan bentuk wajah. Sedangkan psikis yang diturunkan adalah berupa sifat-sifat, watak, dan kepribadian. Jika orang tua pendiam, maka cenderung anak pun memiliki sikap pendiam. Anak pemarah salah satunya karena salah satu orang tua menurunkan sifat pemarah yang ada pada dirinya. Selain faktor genetik, yang mempengaruhi perkembangan individu adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang dimaksud bisa dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Anak yang dilahirkan dan dibesarkan di keluarga yang memegang teguh nilai, norma, dan agama akan tumbuh menjadi anak yang memiliki nilai, norma, dan agama yang kuat. Keteladanan dari anggota keluarga, terutama ayah dan ibu, yang dapat memperkuat anak menjadi individu yang berkepribadian kuat dengan nilai-nilai agama dan norma. Kontrol orang tua sangat diperlukan untuk tetap menjaga agar anak tumbuh sesuai dengan fitrahnya. Orang tua tidak bisa melepaskan diri dalam hal pendidikan, pengawasan, dan pengontrolan anak kepada pembantu rumah tangga atau ART, bahkan kepada guru sekalipun, karena hal itu menjadi tugas utama orang tua. Selain keluarga, lingkungan juga dapat mempengaruhi perkembangan anak. Jika faktor lingkungan lebih kuat dan dominan, maka anak akan mendapatkan pengaruhnya dari lingkungan. Misalnya, anak yang bergaul di lingkungan kota akan berbeda dengan anak yang bergaul di daerah pedesaan atau kampung. Anak yang banyak bergaul dengan teman-teman yang sering melontarkan kata-kata kasar dan kotor, maka bahasa kotor dan kasarlah yang akan keluar dari anak. Dan sebaliknya, jika anak dibesarkan di lingkungan yang menjaga kesantunan dalam berbahasa, maka anak menjadi santun. Jenis ketiga dari faktor lingkungan adalah lingkungan sekolah. Sebagian waktu anak digunakan di sekolah. Sekolah yang menerapkan disiplin tinggi dan adab yang mulia akan memberikan pengaruh kepada anak. Pendidikan yang diberikan di sekolah berupa akhlak mulia dapat membentuk siswa menjadi anak yang berakhlak mulia. Dalam hal ini, guru sangat memegang peranan penting. Guru harus menampilkan tokoh patut diteladani. Jika di rumah sosok yang diteladani adalah orang tuanya, maka di sekolah seharusnya tokoh yang diteladaninya adalah guru. Untuk memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan anak, maka guru harus mampu menempatkan diri sebagai sosok yang patut digugu dan ditiru. Prinsip-prinsip perkembangan. Menurut Yusuf dan Sugandi tahun 2018, ada 6 prinsip perkembangan. Yang pertama ada never ending. Never ending sendiri merupakan proses yang tidak pernah berhenti. Jadi, perkembangan pada diri individu terus berlanjut mulai dari masa bayi sampai masa tua. Setiap bertambah usia, maka ada perkembangan yang terjadi pada individu baik fisik maupun psikis. Yang kedua ada saling mempengaruhi. Pada sebelumnya telah diuraikan bahwa aspek perkembangan itu meliputi aspek fisik, intelijensi, emosi, sosial, bahasa, bakat, sikap, atau moral. Semua aspek tersebut saling mempengaruhi. Misalnya perkembangan pada aspek fisik akan disertai dengan perkembangan pada bahasa dan emosi. Yang ketiga ada mengikuti pola atau arah tertentu atau terarah.
Perkembangan pada individu terjadi secara teratur mengikuti pola tertentu. Setiap tahapan perkembangan merupakan hasil dari perkembangan tahapan sebelumnya dan merupakan prasarat bagi perkembangan selanjutnya. Yang keempat, ada tempo yang berlainan. Pada perkembangan fisik maupun psikis, mencapai kematangannya terjadi pada tempo yang berlainan atau berbeda. Misalnya imajinasi dan kekuatan memori terjadi pada usia dini, sementara pertumbuhan fisik, tangan, kaki terjadi pada usia remaja. Demikian pula, ukuran otak mencapai ukuran sempurna pada usia 6-8 tahun. Hal ini memperlihatkan bahwa perkembangan diri setiap aspek terjadi pada tempo yang berlainan. Yang kelima, setiap perkembangan mempunyai ciri khas. Setiap fase perkembangan dari setiap aspek perkembangan memiliki ciri khas tertentu, dan ciri khas ini dapat dijadikan sebagai indikator ketercapaian perkembangan pada individu tersebut. Dan yang terakhir, setiap individu yang normal akan mengalami fase atau tahapan perkembangan. Perkembangan itu akan terjadi pada setiap individu. Hanya saja ada yang terjadi secara normal dan juga ada yang tidak normal. Menurut Quran Surat Al-Hajj ayat 5 dan Ghafir ayat 67, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa manusia mengalami 3 tahap perkembangan. Yang pertama ada tiflun atau kanak-kanak, yang kedua ada asyudda atau dewasa, dan yang terakhir yaitu suyukh atau tua.